Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Itu pandangannya juga pandangan sinis. Gini, pandangan menyepelekan gitu. Nah, kata saya ini sudah feeling saya, firasat saya ini ideologi ini kena Wahabi, kata saya. Karena saya sudah sering menghadapi orang stres kena Wahabi, termasuk yang dari Lampung sampai jadi gila. Karena apa? Menjelek-jelekan ulama NU, sama di sini minta maaf gini-gini. Udahlah GNU yang paling top katanya gitu. Waktu mau ada acara apa di sini waktu itu? Dibawa ke sininya tuh persiapan ada acara besoknya. Kalau nggak salah mau ada santunan sama kerja sama BNN itu waktu itu apa ya? Mengadakan seminar pencerahan untuk anak-anak muda itu tentang bahaya narkoba. Kalau nggak salah itu malamnya tuh, kalau nggak salah datang dari Lampung. Itu sampai gila, sampai stres. Jadi banyak orang-orang stres ikut Wahabi banyak. Ya, kualat itu. Yang di sini sampai mau kebunuh ibunya, beneran. Tanya Mas Anang Daihatsu tuh. Akhirnya saya langsung pada hal yang sensitif yang pasti akan direspon oleh orang Wahabi, masalah bid'ah dan syirik. Yang tadinya diam aja nyaut akhirnya bener. Ketika membahas bid'ah dan syirik, amaliyah-amaliyah yang dianggap bid'ah dan syirik oleh dia, salah satunya saja kita ungkapkan gitu, langsung nyaut bener. Wah bener, kata saya ini sip. Dia nggak tahu saya pakai umpan yang bagus gitu. Dia pikir dia jagoan hebat gitu kan, bisa nyantok, ternyata nggak, dia kita pancing gitu kan. Nah itulah jadi ikan bodoh begitu. Kita pakainya kan umpannya yang bagus tuh, yang warna pink, yang kayak ikan yang kayak cumi-cumi. Nah, seolah-olah gitu ini ide analoginya. Tapi ini nyata. Nyaut, kemudian saya ungkapkan dalilnya, diskusi, ajak diskusi. Dia nggak bisa untuk mencerna itu. Dan dia nggak bisa melawan dalil-dalil itu. Akhirnya bingung dia. Bingung, pergi masuk ke dalam kamar, pintunya dijegerin. Pintu tuh udah pada hancur. Bekas golok, bekas pisau. Ditendang, ditonjok, pintu tuh pada hancur. Akhirnya ya harus ada waktu, kata saya. Perlu waktu. Minimal dikasih air doa dulu deh. Masukin aja ke tempat mandinya apalah gitu, terserah, supaya bisa nempel ke tubuhnya, mudah-mudahan aura-aura buruknya terhindar. Ya alhamdulillah sih, maksudnya tidak sampai amuk-amukan lagi. Maka berhati-hatilah dengan ideologi itu, karena kalau kita mau melihat sejarah, mempelajari dan mengkaji sejarah, orang yang menjadi teroris, pemberontak atas nama Islam itu kebanyakan dari ideologi Wahabi. DI, Darul Islam di Indonesia, kemudian DITII, sama ideologinya itu sama. Ulama-ulama dulu dibunuhin, ya, mau bikin negara Islam tapi ngebunuh ulama, membakar pesantren di Subang, di Tasik. Termasuk kalau ada yang di Kosambi, ada Ustadz Subhan yang Qori itu yang punya pesantren, Ustadz Subhan itu punya uak, aslinya kan orang Tasik. Beliau bilang, Ustadz Subhan, uak saya bib guru ngaji kiai di Tasik, ketika ngajar ngaji didatangi oleh DITII, digorok lehernya karena nggak mau ikut dengan kelompok DITII. Jadi kemarin itu embrionya nurun, sudah muncul pas tahun-tahun inilah ya, pilpres itu kan, kalau tidak sepemahaman dengan mereka dianggap kafir, kalau tidak memilih kelompok mereka jagoannya gitu dianggap kafir, bukan Islam, yang Islam cuma kelompok mereka ya. Jadi digunakanlah politik-politik seperti itu. Dan memang dulu DITII kebanyakan di Jawa Barat, jadi embrionya masih terus menetes di Jawa Barat ini. Makanya ketika kemarin-kemarin polarisasi agama itu, Jawa Barat cukup keras dan cukup mengkhawatirkan ya. Banyak mereka-mereka yang terpapar dengan ideologi Khawarij, bugot pemberontak, ideologi-ideologi seperti itu. Maka teruslah dengan para kiai NU kita berguru kepada para ulama NU yang sanad ilmunya muttasil sampai Rasulullah, terhindar daripada ideologi-ideologi separatis, ideologi ekstremis. JI Jamaah Islamiyah ideologinya Wahabi, JAT Jamaah Ansarut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir ideologinya Wahabi, kemudian bikin lagi JAD Jamaah Ansarud Daulah ideologinya Wahabi gitu ya. ISIS, Al-Qaeda ideologinya Wahabi. Kemudian juga Ansarud Daulah di Suriah, Boko Haram di Afrika, kalau di Sunda Boboko.
Kalau Boko mau ada sangu. Nah, itu Boko Haram di Afrika. Ideologinya Wahabi. Jadi separatis-separatis seperti itu juga, termasuk yang di Mindanao. Ideologinya Wahabi kebanyakan. Jadi harus tahu pemetaan, ya, pemetaan itu harus ngerti kita. Analisis statis tuh, ya. Kalau Pak dosen mengerti analisis statis, ya, ini sarjana-sarjana nih ngertilah analisis statis. Saya sarjana bukan, sarjono saya. Kita lanjutkan. Tadi membahas lafadz as-sholatu. Nah, itulah ngaji harus dalam, harus luas supaya tidak salah kaprah. Kalau cuma disebutkan terjemahannya saja, bisa-bisa kita akan terpaku atau terkurung, terbelenggu oleh terjemahan. Akhirnya kita tidak paham betul dengan substansi sebuah kalimat. Nanti jangan-jangan menyalahkan juga bersolawat kepada Nabi, ya, dianggapnya syirik, karena lafadz as-sholah dipahami adalah sholat, ada ruku, ada sujud. Ketika Mas siapa lupa lagi dulu mah suka jadi munsyid dulu mah, pernah ikutan tuh jadi munsyid dulu tuh, yang kerjanya di Yamaha tuh, tinggalnya di CKM. Ketika ada jamaah kita mengucapkan as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul, orang Wahabi mengatakan itu musyrik karena sholat itu hanya kepada Allah, tidak kepada Rasul. Andaikan orang itu membaca hadis Rasul yang sahih, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha ashron, makin bingung, jadi stres. Bagaimana? Coba orang Wahabi yang tadi saya ceritakan mengatakan sholat itu hanya untuk Allah. Ya, kalau sholat yang ada ruku sujud, kalau perilaku begitu ya. Tapi ini bahasa Arab, as-sholatu ala nabi bukan sholat ruku sujud, bukan. Bersolawat gitu. As-sholawat itu kan jamak dari as-sholat. Ya, maknanya berbeda. Nah, kalau dia andaikan dia membaca hadis tadi, man sholla alayya, man siapa orangnya sholla yang sholat alayya kepadaku, sholatan wahidatan dengan satu sholatan. Kalau secara harfiah kan, secara lafziah gitu, sallallahu, maka Allah sholat kepadanya. Bingung lagi kan? Sallallahu biha ashron, dengan sholat yang sama sebanyak 10 kali Allah sholatnya. Kalau dia mengartikan atau memahami dalil hadis itu hanya dengan terjemahan, itu akan begitu nantinya, akan stresnya orang. Kita tahu yang sholat itu kan kita, hamba kepada Allah. Tapi kok Rasulullah bicara gitu sih? Nanti jangan-jangan dia akan menentang Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang sholat kepadanya, siapapun umat Rasul yang melakukan sholat 1 kali kepadanya, karena lafadznya as-sholat kan gitu, maka nanti Allah juga akan melakukan sholat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Stres, putak jadinya, gila ya. Kalau memahami konteks dalil hanya sebatas tekstual, tidak kontekstual, hanya sebatas lafziyah, tidak substantif. Padahal maknanya siapa orang yang meminta rahmat kepada Allah, limpahan rahmat kepada Allah untukku 1 kali permintaan, maka Allah akan melimpahkan rahmat untuknya 10 kali lipat dari permintaannya tersebut. Artinya Allah pun akan melimpahkan 10 kali rahmatnya untuk orang yang bersolawat untukku. Jadi 8 sallallahu biha alaihi ashron, Allah nanti sholat. Kalau nggak ngerti kan salah kaprah kalau hanya sebatas terjemahan. Paham ya? Jadi intinya mempelajari agama tidak sesimpel membaca terjemahan. Memahami agama tidak sesimpel membaca terjemahan Al-Quran dan hadis. Makanya banyak orang yang tersesat tapi tidak merasa sesat, ya karena itu. Sehingga kata Gus Dur, kafire dewek rak di KTI. Nuduh orang kafir tapi kekafiran dirinya sendiri tidak dirasakan, tidak disadari. Karena ketika menyebutkan ya kafiru kepada saudara muslim atau dasar PKI kepada kiai-kiai NU, contoh kan muslim kan, maka kembali tuduhannya kepada orang tersebut. Artinya orang tersebut seketika itu pula dia menanggung dosa kekafiran. Orang yang dituduhnya mah enggak, balik lagi ke dia jadi kafir saat itu, maka harus syahadat. Nggak boleh serampangan mengkafir-kafirkan dengan mudah ya.